Pak, terkait agenda hari ini apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan kampanye tatap muka ya dengan para tokoh, ex-birokrat, para pimpinan pesantren, pada relawan ya, agar menyamakan persepsi ya, kemudian juga berdiskusi dengan dinamika di lapangan. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa sama-sama memahami ya target kita, kemudian dinamika di lapangan, kemudian antisipasi seperti apa. Jadi itu yang saya kira kita perlukan sekarang, karena kita masih harus kerja keras ya agar target tercapai dan juga mengamankan suara Pak Anies pada pemilu 2024 ini, insya Allah. Yakin Pak, pasangan Pak Anies Caimin akan menang di kabupaten dan kota Tasikmalaya? Iya, tadi kita diskusikan kan dari mana sih angka 80% itu gitu kan. Kan itu harus dipahami oleh semua orang kan di tim relawan, jangan sampai mikir angka 80% itu mustahil. Kalau mustahil kan nggak akan kerja. Tapi kalau oh iya gitu ya, dari 60% ke 80% tuh nggak jauh gitu kan. Dan mengapa itu bisa terjadi? Saya kira insya Allah, saya kira ketika ini merupakan kehendak seluruh rakyat Jawa Barat, kehendak seluruh rakyat Indonesia, kehendak seluruh warga kota Tasik, Kabupaten Tasik, saya kira tidak ada yang mustahil. Mungkin sejauh ini sudah dipetakan nggak bahwa lumbung suara Anies di Jawa Barat gimana Pak? Iya, saya kira kalau gambaran 2019, 2014 itu di mana tempat Pak Prabowo menang pada waktu itu yang akan jadi prioritas dulu bagi kita gitu. Karena ya kita juga ikut ngusung Pak Prabowo 2 periode gitu kan, sama-sama. Jadi saya kira dari situ mudah-mudahan bisa tergambar gitu ya, kira-kira berapa yang harus kita raih ya, kemudian apa yang harus kita lakukan. Pak, terkait tagline perubahan dan perbaikan sejauh ini sosialisasi ke masyarakat ini saya masih belum sampai mengakar Pak. Ya, itu yang saya sampaikan tadi ke teman-teman di relawan, kemudian para tokoh juga. Jangan sampai kita merasa rakyat sudah ngerti semua, saya bilang belum ya. Kalau sudah ngerti semua nanti benar gitu hasilnya 80% pada saat pencoblosan. Sekarang kan kita masih perlu kerja keras ya. Jadi saya minta tadi teman-teman semuanya terus mensosialisasikan di tengah-tengah keterbatasan ya, segala sesuatu tetap kita terus bekerja. Dan mungkin yang suka ditanyakan apakah kalau Pak Anies menang nanti PIP akan dapat gitu ya. Kita sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies ya, oleh Timnas, bahwa kita itu bukan mau menghapus PIP, bukan mau menghapus PKH. Justru kita ingin jumlahnya diperbesar dan lebih merata. Itu yang kita ingin sampaikan ya. Jadi jangan sampai masyarakat khawatir dengan perubahan itu jadi tidak dapat gitu. Justru yang disebut dengan perubahan itu menjadi lebih baik, lebih merata gitu ya. Dan harapan kita malah yang kemarin menerima bantuan itu dia bisa mandiri. Jangan sampai gitu rakyat merasa bahwa capaian terbaik dalam hidupnya adalah penerima bansos. Ini kan masalah besar gitu untuk bangsa kita. Artinya dia sudah menerima menjadi warga kelas 2. Itu yang mau kita perbaiki ya. Kalau memang belum mampu kita akan bantu. Tapi kalau misalnya dia ingin lebih baik, ya dia harus berubah gitu ya. Dan itu kita harus sama-sama kita berjuang gitu ya. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh kita ya. Saya kira jangan sampai ini dipelintir oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kalau pilih Pak Anies nggak dapat PIP, pilih Pak Anies nggak dapat PKH, itu salah gitu ya. Bukan begitu ya, itu mah teknik di lapangan ya, kita lawan juga gitu ya. Nah, Pak, tadi kan Pak Soebul nih menyinggung kalanya Priangan Timur ini salah satu lumbung suara dari PKS untuk memenangkan Amin. Tapi ini kan Pak menghadapi tantangan di tahun depan yang akan semakin sengit lagi nih Pak, pasti akan ada upaya pembocoran suara khususnya di Priangan Timur. Langkah antisipasi seperti apa yang dilakukan oleh tim TKD Jawa Barat Pak? Iya, saya kira saya sudah sampaikan juga tadi ke teman-teman ya. Jadi kan alhamdulillah ada Bakorsi ya, kemudian juga ada RABN ya.
Mereka bahkan luar biasa komitmennya. Kami akan kontribusi 5 juta suara untuk Pak Anies di Jawa Barat. Luar biasa. Mereka sudah siapkan di 27 kokap, di seluruh kecamatan, di seluruh kelurahan, bahkan mereka sudah ada yang sampai di TPS. Ya, jadi saya sampaikan agar saya ingin ingatkan ya bahwa aparat penegak hukum, ingatlah bahwa Anda mendapat mandat dari rakyat. Untuk aparatur sipil negara, Anda juga digaji oleh rakyat. Ya, penyelenggara pemilu juga Anda mendapat mandat dari rakyat. Ya, termasuk juga penyelenggara pemerintahan juga Anda itu mandatori rakyat. Jangan sekali-kali berkhianat kepada rakyat. Sehingga oleh itu maka kita berharap ini semua menjadi gerakan rakyat ya, semuanya untuk mengamankan suara hasil pemilu. Semua pasangan kita amankan. Ya, bukan hanya pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, kita amankan semuanya supaya tidak bergeser-geser gitu kan. Semua suara partai politik kita amankan gitu. Ya, jadi bukan cuma saksi buat Anies, bukan ya. Saksi buat Anies itu artinya saksi juga buat pasangan 2, pasangan 3 kan begitu. Saksi PKS juga adalah saksi untuk semua partai gitu. Kita akan sama-sama perhatikan suara, jangan sampai ada yang berubah. Makanya saya ingatkan, yang berkhianat pada rakyat berujung tidak baik. Ya, tidak baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negara. Jadi saya sangat berharap ya, kita berharap semua mudah-mudahan pemilu ini jujur, adil, bebas, rahasia gitu ya. Jangan ada penekanan ya, jangan ada upaya-upaya lah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji.